Karena salib Tuhan, kita hari ini ada di tempat ini. Karena salib Tuhan yang begitu luar biasa, kita semua ada untuk memperoleh kemenangan. Kau
Terima kasih Tuhan, itu anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, anugerah yang luar biasa yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau anugerah yang luar biasa yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan pagi hari ini ingin masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu luar biasa. Amin. Kasih-Mu tiada dapat diselangi Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa, menyelamatkan kami semua.
kemenangan Tuhan. Karena Yesus kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama subtema yang ada di sini. Bisa semua ya? 1, 2, 3. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sekali lagi, 2, 3. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan amin. Amin. Dia hidup. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, dan sampai hari ini Dia hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempertaruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Allah pemberi hidup. Kita mempertaruhkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini indah sekali suasananya. Ya, Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, depan belakang, ada saudara-saudara kita yang memakai busana profesi. Hari ini Bapak Gembala berganti profesi seperti saya, jadi pegawai negeri. Nah, puji Tuhan, kita semua boleh bersama-sama bersuka cita pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini pun kita bersuka cita karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang hidup, Allah kita yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah dulu, sekarang, dan sampai kekal. Dimenangkan oleh Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita menjadi pemenang? Angkat tangan kita. Puji Tuhan. Mari kita teriakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang-orang yang menang. Kita akan angkat pujian ini dengan sukacita. Coba lihat kiri kanan dulu. Yang belum tersenyum, diajak tersenyum sebelah-sebelahnya. Katakan kemenangan oleh dan Yesus, kemenanganlah. Kita angkat pujian ini kembali. Kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah.
kuasa maut. Sekarang saya sudah bebas. Kita akan pujian ini sekali lagi, pujian pelwak, kemudian dilanjutkan anggung lolintang dari anak-anak. Ku menang bersama Yesus.
Tuhan, aku meminta dari anak, persilakan untuk menaikkan pujian dan Tuhan.
segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita. Hingga hari ini ibu-ibu kita yang di depan ini juga bisa memakai seragam seperti ini juga karena cinta Tuhan. Ada yang berbusana tentara, pramugari, ada yang jadi polisi wanita, ada yang jadi dokter, di sebelah sana ada yang jadi chief, ada yang jadi petani, dokter. Itu semua karena cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Saya melihat di sini juga ada yang berpakaian yang luar biasa sekali, ada yang menjadi petani juga. Itu berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan. Itu semua karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, kita sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri. Salib Tuhan itu sudah mengerjakan perkara yang luar biasa, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan mari kita menyikapinya dengan berbuat yang terbaik untuk Tuhan.
Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Terima kasih. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Kau berikan bagi kami, dan kami akan manfaatkan kepada yang lebih baik lagi. Kami akan siap dengan firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu terus akan menjadi pelita memimpin setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Hari yang spesial ya, pada hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita semua. Kita boleh menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dan pada hari ini sidang Jumat GBD Siloam banyak yang beralih profesi. Ya, khusus hari ini profesinya berganti ya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita baca dulu dalam Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat, sama-sama kita berdiri, kita baca ayat mas kita. Sudah? Ayub 19 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Ya, dalam kitab Ayub sudah dikatakan bahwa Ayub tahu bahwa penebusku hidup, akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tapi kita tahu bahwa banyak orang, banyak golongan yang tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Ya, mereka membuat cerita-cerita, ya cerita-cerita yang ingin meyakinkan orang lain supaya mereka tuh nggak percaya bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Yesus itu bangkit, ya, bahwa Yesus itu hidup. Tetapi kita lihat dalam Alkitab, ya banyak hal yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup. Kita lihat dulu dalam Lukas 24 ayat 4 sampai dengan 5. Lukas 24 ayat 4 dan 5. Lukas 24 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, ada satu kesaksian yang dikatakan di sini bahwa ada seorang yang berpakaian berkilau-kilauan, ya malaikat Tuhan mengatakan bahwa ngapain cari, ya Tuhan sudah bangkit, Tuhan hidup. Itu bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua kita lihat dalam Yohanes 20. Kita buka dulu dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, jadi Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Kita juga tahu bahwa Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi itu merupakan satu bukti bahwa Yesus Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu mempunyai kehidupan, ya hidup Allah yang hidup. Artinya adalah kalau kita tahu ciri-ciri orang yang hidup apa? Ciri-ciri orang hidup adalah dia bergerak, dia aktif, dia berkarya. Allah kita pun Allah yang hidup, Allah kita Allah yang aktif. Allah kita nggak pasif, Allah kita berkarya, Allah kita mengatur alam semesta, Allah kita memberkati, Allah kita Allah yang berkuasa. Ya seluruh alam semesta beserta isinya ada dalam kuasa Allah.
termasuk manusia. Tema pada pagi hari ini adalah sebab dia hidup ada hari esok. Ya, sebab dia hidup, sebab Yesus hidup ada hari esok. Hari esok itu bukan hanya berarti ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita tahu Allah yang kita sembah adalah hidup, Allah yang hidup, berarti ada masa depan buat kita. Selama kita hidup di dunia ini, ada pengharapan. Ada janji-janji Allah yang sudah Allah siapkan bagi kita, bahwa ketika kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, maka Dia akan merancangkan rancangan yang indah untuk masa depan kita. Hal yang kedua adalah sebab dia hidup ada hari esok, artinya bahwa kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang penting. Ya. Yang pertama tadi kita katakan ada keselamatan. Yohanes 3:16 sudah hafal ya. Yuk kita sebutkan sama-sama, gak usah buka Alkitab. Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Sehingga dikaruniakanlah supaya yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita tahu bahwa ada keselamatan, ya, ada hari esok. Kita tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hukuman dosa adalah maut. Tidak ada harapan. Orang yang menerima hukuman maut itu rasanya nggak ada harapan, ya. Hidupnya penuh dengan kesedihan, ya, karena hari-hari yang dilalui itu nggak ada harapan. Orang yang nggak punya harapan, hidupnya itu rasanya males, ya. Mau berbuat apa-apa males, akhirnya stres, bunuh diri karena nggak ada harapan. Tapi dikatakan bahwa karena Allah kita Allah yang hidup, Yesus kita, Yesus yang hidup, ada hari esok, ada keselamatan, ada jaminan hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Ya, kita harus jaga itu. Hal yang kedua adalah adanya pengharapan, ya, pengharapan akan hari esok, harapan akan masa depan. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini akan banyak badai, akan banyak tantangan, akan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita stres, ya, hal-hal yang bisa membuat kita frustasi. Tanpa harapan, orang yang menghadapi tekanan, orang yang depresi, ketika menghadapi masalah persoalan, rasanya nggak punya harapan, rasanya nggak punya jalan keluar, semuanya suram, ya, membuat orang ini akhirnya menjadi stres, depresi, frustasi. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Allah kita yang hidup, Yesus yang hidup, ya, apapun masalah persoalannya yang kita hadapi, seberat apapun, kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita tahu ada tangan Tuhan, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang siap memegang tangan kita, yang siap menopang kita menghadapi apapun juga. Itu bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu bedanya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sekedar hanya tahu ya Allah hidup, tetapi kita boleh merasakan bahwa Yesus itu hidup lewat kehidupan kita. Kita nggak cuma bilang, ya Yesus bangkit, Yesus hidup, sekedar slogan saja. Tetapi kita bisa merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu betul-betul Allah yang hidup. Kenapa? Karena kita bisa merasakan setiap hari ada tangan Tuhan yang senantiasa membimbing kita. Setiap hari kita boleh merasakan ada bimbingan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kita melangkahkan kaki kita, dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi persoalan. Kita merasakan betul-betul ada kekuatan dari Tuhan. Kalau selama ini kalau kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, kita tidak merasakan lagi berkat-berkat Tuhan yang membimbing kita, nggak merasakan Tuhan menopang, itu patut dipertanyakan. Betul nggak Yesus yang hidup? Ya, betul nggak Allah kita Allah yang hidup? Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur. Dia senantiasa menjaga kita. Dia mengerti kondisi dan keadaan kita. Dia senantiasa bersiap siaga, artinya ya, menjaga kita sebagai biji matanya. Ada harapan. Ya, kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, ya. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Ketika beban menghimpit kita, ketika masalah ekonomi menghimpit kita, dikatakan Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan menjaga kita, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia ada beserta dengan kita. Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Ya, kita bisa merasakannya. Semua itu membuat kita punya pengharapan. Badai apapun yang melanda
kita tetap kuat. Allah kita hidup yang senantiasa menyertai. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah kita yang hidup, dengan Allah yang perkasa, akan membuat kita rasa nyaman. Ya, seperti seorang anak kecil. Ketika ada seorang anak kecil yang ketika berjalan sendiri, ya, dia tersesat, mungkin dia berjalan sendiri, dia merasa tidak aman, dia merasa tidak nyaman. Dia mencari orang tuanya, karena orang tuanya itu membuat dia merasa aman. Gandengan tangan orang tuanya membuat dia merasa nyaman. Seorang anak kecil bayi yang kita gendong, ya, ketika kita peluk, dia akan merasakan rasa aman dan nyaman berada di pelukan ibunya. Demikian juga Allah kita. Ketika kita berjalan sendiri, kita nggak akan nyaman, kita nggak akan merasa aman, kita takut menghadapi hari depan. Kita takut di depan sana itu hari esok, masa depan kita nggak tahu. Ya, satu detik ke depan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini sebentar kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, banyak hal-hal yang mengerikan di dunia ini, banyak hal-hal yang membuat kita takut di dunia ini. Kondisi-kondisi hari ini membuat kita khawatir. Ya, bencana alam seringkali kalau terjadi, seringkali kita suka bayangkan juga ya, bagaimana kalau saat itu kita ada di sana, bagaimana kalau itu terjadi menimpa diri kita. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan yang senantiasa. Tetapi dikatakan ketika Allah bersama-sama dengan kita, ya, kita memegang erat tangan Allah, kita membiarkan Allah menggandeng kita membiarkan Allah menuntun kita, Allah akan menjaga kita, akan ada rasa aman, akan ada rasa damai sejahtera. Masalah persoalan yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan rasa nyaman. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita hidup, Allah kita berkuasa. Banyak cara yang tidak masuk dalam pikiran kita yang bisa Allah kerjakan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Ketika masalah rasanya sepertinya jalan buntu, yang nggak tahu harus berbuat apa, Allah punya jalan keluar. Kalau kita mau, ya, bersandar, pasrah kepada Allah kita yang hidup. Ya, kita boleh melihat di sini ada hari esok. Ya, pujian yang sering kali dinyanyikan kalau kebangkitan, ya kan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, ketika Yesus hidup ada hari esok. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar. Ya, karena apa? Karena dia yang pegang hari esok, dia yang pegang masa depan kita. Rancangan Tuhan membuahkan rancangan yang sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup, kita nggak akan gentar. Mazmur 56 ayat 5 kita lihat. Mazmur 56 ayat yang ke-5. Sudah dapat? Mazmur 56 ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita punya Allah yang hidup, nggak perlu takut. Jangan. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, ya. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di sekitar kita? Kalau kita punya Allah yang hidup, kita dalam pegangan tangan Allah, kita dalam naungan Allah, kita dijagai oleh Allah. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Satu contoh, kita mengenal rasul yang terkenal, Rasul Paulus. Ya, kita baca dulu dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 tentang Rasul Paulus. Oke, saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Loncat ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, kita mengenal Rasul Paulus, bagaimana kehidupannya dahulu, masa lalunya. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, ya, dia betul-betul percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada perubahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengenal Tuhan. Dia tahu, dikatakan bahwa Yesusku hidup. Dia tidak gentar.
Kita tahu Rasul Paulus banyak mengalami penganiayaan. Dia di penjara, dia dianiaya. Tetapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus tetap bertahan. Ya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak mengundurkan diri dari pelayanannya. Dia terus maju. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Allah yang dia sembah, Allah yang mengerti keadaan dia. Allah yang senantiasa akan menolong dia, menjaga kehidupannya. Ya. Kehidupan yang kita jalani itu akan senantiasa membuat kita gentar, membuat kita takut. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup, maju terus, ya, pantang mundur, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Contoh lain adalah Sadrak, Meshach, Abednego. Ya, Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel. Ya, kita tahu ketika mereka harus menghadapi dapur api, ketika Daniel harus menghadapi gua singa, rasanya kematian itu sudah di depan mata. Ya, rasanya suram sudah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita lihat karena Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel percaya bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang hidup, mereka tidak gentar. Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Tantangan yang mereka hadapi gak main-main, ya, kematian. Tetapi mereka mau hadapi karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang hidup. Allah yang mereka sembah tidak akan membiarkan mereka sendiri. Allah yang mereka sembah akan menolong mereka, akan bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi tantangan itu. Jadi belajar, ya, belajar untuk kita menghadapi tantangan bersama-sama dengan Tuhan. Kita hadapi badai apapun bersama-sama dengan Tuhan. Ada hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan apa? Jangan khawatir, nyatakanlah segala kekhawatiran kita dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang dunia, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan nggak mengerti. Kok anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah, krisis mungkin, dolarnya naik dan segala macam kondisi keadaan dunia membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan takut. Kok anak Tuhan enggak? Beda, ya. Karena dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, nggak bisa masuk akal. Kita nggak bisa memikirkan dengan akal kita. Kita nggak bisa memikirkan dengan pikiran kita. Kenapa kok ketika menghadapi masalah tekanan tetap ada damai sejahtera, tetap merasa nyaman? Orang dunia yang nggak kenal Tuhan nggak ngerti kenapa bisa seperti itu, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikatakan akan memenuhi pikiranmu, akan memenuhi hidup kita. Walaupun di tengah kekhawatiran, walaupun di tengah badai gelombang, tetap ada rasa nyaman. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, Allah yang memberikan damai sejahteranya itu dalam kehidupan kita, sehingga ketika menghadapi apapun juga kita nggak akan stres. Karena tahu, oh Allahku hidup, Allahku bersama-sama dengan aku, Allahku menolong setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ya. Hal yang ketiga adalah ada hari esok. Ketika ada hari esok, ada harapan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nggak cuma diam-diam saja, nggak cuma santai-santai saja. Kita harus berkarya, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Hari ini banyak memakai pakaian-pakaian profesi. Dalam rangka juga kita menyambut Hari Kartini. Ya, tadi singer-singernya, wanita-wanitanya tadi, ya, memiliki profesi-profesi masing-masing. Ya. Tentara, kenapa bisa? Karena ada Kartini. Ya, kita mengenal Ibu Kartini. Ya, Ibu Kartini kita tahu tokoh emansipasi wanita. Karena beliaulah maka wanita-wanita bisa menjadi tentara, dokter, ya, bisa berpendidikan tinggi. Karena beliau, kenapa? Karena Kartini mau berkarya, Kartini mau berbuat sesuatu. Nggak panjang waktu yang dia punya untuk dia berkarya. Usia 25 tahun dia meninggal. Jadi nggak panjang, ya, meninggal dalam usia muda. Ketika dia melahirkan anak pertama dan anak terakhir, ya, jadi beberapa hari kemudian meninggal. Tetapi kita lihat bagaimana Kartini berbuat sesuatu dalam waktu yang singkat, ya, dia berkarya.
Dia menghasilkan sesuatu sehingga dia dikenal banyak orang. Walaupun dia dipingit, nggak boleh sekolah, ya usia 12 tahun selesai, dia nggak boleh sekolah lagi, ya, dia dipingit. Tetapi itu tidak menghentikan langkah Kartini, ya. Dia tidak tinggal diam saja, dia mungkin frustasi, ya tidak bisa sekolah. Tetapi kita lihat bagaimana Kartini mau belajar. Lewat majalah, lewat buku, surat menyurat dengan temannya yang di Belanda, itu menambah wawasan dia. Jadi sesuatu semangat yang dia mau kerjakan, ada sesuatu yang dia kerjakan sehingga dia menghasilkan sesuatu. Dia nggak patah semangat, dia nggak pasrah dengan keadaan. Dia melakukan sesuatu. Ya, dia akhirnya mendirikan sekolah untuk wanita, sehingga kaum wanita saat ini bisa bersekolah tinggi, berkarya. Ya, berkarya. Allah kita pun Allah yang berkarya. Allah kita nggak tinggal diam. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak tokoh-tokoh dunia yang berkarya. Kalau kita lihat para tokoh-tokoh pencipta, ya, mereka berkarya, berbuat sesuatu. Mereka nggak gampang mundur, nggak gampang putus asa. Ketika menciptakan lampu pijar, nggak sekali jadi. Ya, ribuan kali percobaan dilakukan sehingga boleh ada lampu pijar. Ribuan kali dilakukan sehingga banyak, ya, ada telepon dan sebagainya yang bisa diciptakan. Itu kenapa Tuhan memberikan kita ini berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya, ya. Tuhan memberikan kita otak, Tuhan memberikan kita pikiran yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai sedemikian rupa untuk kita menghasilkan sesuatu, untuk berkarya menghasilkan sesuatu. HP, ya, kita lihat begitu banyak HP, sampai canggih-canggih sekarang, ya. Banyak hal-hal elektronik, alat elektronik, kemajuan-kemajuan elektronik yang bisa kita nikmati. Itu kenapa? Karena ada orang yang mau berkarya, ada orang yang mau berbuat sesuatu, ada orang yang tidak malas-malasan, ada orang yang tidak hanya tidak mau berbuat apa-apa, ya, tetapi mereka mau berbuat sesuatu sehingga ada karya yang mereka ciptakan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ciptakan kita berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kita berbeda dengan binatang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Binatang tidak bisa berkarya, tetapi manusia bisa berkarya. Oleh sebab itu mari kita berkarya. Paulus walaupun di penjara, dia tetap berkarya. Dia tidak merenungin nasibnya di penjara, dia tidak bersedih, dia tidak protes sama Tuhan ketika dia di penjara, tetapi dia berbuat sesuatu. Dia menulis surat-surat. Ya, dia berbuat sesuatu, dia berkarya walaupun dia di dalam penjara. Apa yang bisa kerjakan buat Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Semua Tuhan berikan sama pada kita. Mempunyai otak, mempunyai pikiran. Jadi belajarlah, ya, berbuat sesuatu, jangan diam-diam saja, jangan malas-malasan, ya. Allah kita bukan Allah yang malas, Allah kita Allah yang rajin, Allah kita Allah yang berkarya. Ada satu kisah tentang seorang anak remaja, ini pernah saya sampaikan di Wanita Deborah. Ya, seorang anak remaja, mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar atau pernah melihat dikirim mungkin lewat BBM, ya. Remember Me This Way, Yosef dan Priscilla Tarulimani. Ya, ini ada gambarnya, ya. Panggilannya Oci. Dia lahir 31 Maret 1997. Bulan Desember 2010 dia mengalami demam yang tinggi. Lalu dokter memvonis dia menderita leukemia, kanker darah dengan taraf yang sangat agresif, ya. Lalu dia melakukan pengobatan di Malaysia. Dia mengalami kemoterapi. Kemoterapi kita tahu membuat rambutnya rontok, ya, rambutnya rontok. Ya. Ini difoto ketika dia dalam perawatan, ya. Kita lihat wajahnya tidak stres, ya, nggak stres, nggak loyo, nggak seperti wajah orang yang sakit berat, nggak. Ya, dia tetap ada sukacita di wajahnya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Tuhan. Ada satu obat yang dia makan membuat dia sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia membuat dia sangat kesakitan sekali obat itu, tapi dia mau tetap makan. Dia tidak menolak obat itu, dia tetap makan. Kenapa? Karena dia ingin kesembuhan. Ya, dia ingin kesembuhan. Ketika Oci ini dikatakan kamu menderita penyakit kanker, ya, lalu dia katakan kepada keluarganya, I have cancer, saya punya kanker. I hate cancer, saya benci kanker, and I am killing cancer. Saya akan bunuh kanker itu. Ada semangat, dia ingin melawan penyakitnya. Dia akan bunuh kanker itu, dia katakan. Apapun yang dia sediakan, dia makan dengan lahap. Dia makan sehingga kita lihat tubuhnya bertambah gemuk.
Ya, dia makan. Ketika ibunya melihat kok ini anak orang sakit biasanya malas makan, kenapa kok dia makan dengan lahap sekali? Apa makanannya enak ya? Mungkin yang pernah di rumah sakit ngerti ya makanan rumah sakit itu seperti apa. Ketika ibunya mencoba mencicipi makanan yang dia makan, ibunya menangis. Kenapa? Gak ada rasanya, tawar, sedih ibunya. Kok anak ini bisa makan dengan lahapnya? Kok bisa anak ini makan dengan enak sekali seperti itu? Ya, 10 bulan dia berjuang. Dan Oci ini menjadi pasien favorit di rumah sakit. Banyak orang yang sayang kepada dia. Ya, 2 hari sebelum meninggal, ya, dia bilang sama mamanya, "Mama, rumah baruku sudah selesai." Dia katakan, 2 hari sebelum meninggal dia katakan, "Mama, rumah baruku sudah selesai." 2 hari kemudian meninggal. Dia mengakhiri hidupnya. Ya, banyak orang yang datang, banyak orang yang menangis. Ketika papanya membaca di Facebooknya, ya, ketika dia punya teman seperjuangan yang menderita sakit juga yang berat, dia memberi kekuatan kepada temannya ini. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau dokter bilang kita nggak bisa sembuh, Yesus kita bisa membuat kita sembuh. Jangan takut, katanya. Ya, jadi dia bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Ya, she left her footprints. Dia meninggalkan jejak kakinya. Apa? Her diary, buku diarinya. Ya, buku diarinya. Ketika keluarganya membaca isi buku diarinya, isinya bukan keluhan, isinya bukan protes sama Tuhan, isinya bukan mengungkapkan rasa sakitnya dia, tidak. Tetapi isinya adalah berupa ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dalam kondisi kesakitan, dia menulis ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab firman Tuhan bukan sekedar logos, bukan sekedar tulisan, tetapi firman Tuhan adalah Allah yang hidup, merema dalam kehidupan Oci ini. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi dia, sehingga dia mampu menghadapi kondisi yang paling parah, kondisi yang paling menyakitkan bisa dia hadapi, karena dia punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi merema dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia kuat menghadapi apapun juga. Ya, ada satu ayat yang diberi garis merah sama dia, Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dikatakan bahwa dia ingin terus bernyanyi bagi Tuhan. Dia terus ingin bermazmur bagi Tuhan selama dia masih ada. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia. Totalnya ada 599 ayat. Lalu dikatakan dalam bukunya, "Remember me this way, as a little girl who always rejoicing." Sebagai seorang gadis kecil yang selalu bersukacita, always pray without ceasing, selalu berdoa tanpa henti, and always give thanks to God in everything, dan selalu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Luar biasa, luar biasa. Apakah kita bisa seperti gadis remaja ini? Dalam kondisi seperti itu dia katakan dia ingin dikenal sebagai orang yang selalu bersukacita. Dia ingin dikenal sebagai seorang yang selalu berdoa tanpa henti. Dia ingin dikenal sebagai seorang gadis yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kondisi apapun yang kita hadapi, Allah kita Allah yang hidup. Yesus kita Yesus yang hidup. Ada hari esok, ada masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari berkarya buat Tuhan. Seperti Kartini, di usia muda dia sudah dipanggil Tuhan, tetapi dia berkarya bagi Tuhan. Dia melakukan sesuatu bagi Tuhan. Seperti gadis kecil ini, remaja kecil ini, selama dia masih ada waktu, ya dia mau berbuat sesuatu. Dia menguatkan teman-teman yang sependeritaan dengan dia. Dia menguatkan keluarganya. Dia ingin meninggalkan jejak kaki yang baik. Dia ingin meninggalkan satu kenangan yang baik bagi orang-orang yang mengenal dia. Bukan seorang gadis kecil yang mengeluh, bukan seorang gadis yang senantiasa protes, enggak. Tetapi ingin dikenal sebagai orang yang selalu bersukacita, yang ingin dikenal sebagai seorang gadis yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kenapa dia bisa hadapi? Karena dia punya Allah yang hidup. Dia yakin
Allah dia hidup. Ketika dia menghadapi sakit penyakit, Allah beserta dengan dia, memberikan kekuatan kepada dia sehingga memampukan dia bisa menghadapi sakit penyakitnya. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, mari kita terus berkarya bagi Tuhan. Ya, jangan kita stres, jangan kita depresi, jangan kita pasrah, wes lah, nggak bisa berbuat apa-apa. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, selama masih ada kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, ayo berkarya, ayo layani Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, lakukanlah sesuatu. Allah kita Allah yang hidup, dia bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita, dia menopang kita, dia membangkitkan kita, dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Puji nama Tuhan. Ya, saya tidak panjang lebarkan, masih banyak acara lagi. Sama-sama kita akan berdoa, kita naikkan satu pujian, jalan tak tersenami. Mungkin saat ini sebentar kita nggak ngerti ya, kenapa kok ini terjadi Tuhan. Mungkin si Oce ini pun nggak ngerti, kenapa kok saya masih remaja, saya seorang gadis yang pintar, nilai-nilainya rata-rata 9, kenapa Tuhan lakukan hal itu kepada dia. Ayub pun nggak ngerti, kenapa kok saya seorang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan mengalami penderitaan seperti itu. Jalan tak terselami, tetapi ada tangan Tuhan yang sedang merendam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita bagi pujian. Kalau seringkali kita bertanya Tuhan, kenapa Tuhan? Belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Ada rencana yang indah.
kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan pagi hari dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sudah membawa setiap kehidupan kami ditebus dengan darah-Mu. Kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang hebat. Pagi hari ini biarlah kehidupan kami boleh turut menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kami boleh memberitakan apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami butuh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi jawaban kami. Dan di saat kehidupan kami yang mungkin mengalami banyak masalah, tantangan, doa kami di pagi hari ini, Engkau boleh menguatkan kami, Engkau boleh membawa kami sebagaimana Tuhan merencanakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ada satu kesaksian bagaimana hidup Oji Mami Tuhan boleh menginspirasi kami, bahwa ketika kami menghadapi tantangan masalah, firman yang hidup itu boleh menguatkan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Yesus yang sudah bangkit. Kami bangga kepada Yesus yang punya hari depan. Karena kami tahu bahwa Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, Bapak yang luar biasa, hamba-Mu dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati kehidupan keluarga, berkati dalam setiap pelayanan Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan, kesehatan kekuatan. Kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, tanamkan firman dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Doa kami di pagi hari ini Tuhan, jadikan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik suka duka, Roh Allah dan firman jadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami panggil para kolektor untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan Ibu Anggara. Segala hormat puji syukur kami naikkan di hadapan pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda dan firman-Mu Yesus. Tiba saatnya kami akan melakukan persembahan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan. Sucikan tangan-tangannya yang akan memberi walaupun dia tidak akan memberi. Tuhan, kembalikan kami pada kebahagiaan yang akan datang. Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini yang mengembalikan janji iman, perpuluhan, dan persembahan. Tuhan, sucikan hati kami, tangan kami yang akan memberi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujian sebagian hidup ada hari esok. Bapa mati
Yesus kita Allah yang hidup dan kita boleh ada untuk senantiasa menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk kita semua, mohon perhatiannya. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah perayaan Paskah yang akan kita laksanakan nanti sore, Minggu 20 April 2014 jam 16.30 ya, jam setengah 5 sore. Setelah ibadah nanti akan ada perjamuan kasih atas partisipasi dari Rayon dan juga Wadah, serta akan diumumkan lomba yang membuat hiasan, ya, membuat hiasan dari daur ulang akan diumumkan. Dan terima kasih juga kepada jemaat yang hari ini sudah berpartisipasi memakai busana profesi. Terima kasih sekali, kiranya apa yang sudah kita lakukan pagi hari ini memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Lalu sehabis ibadah, baik pagi ataupun sore nanti, bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan busana profesinya di dekorasi ini, bisa sesudah ibadah pagi dan sore akan dilayani oleh panitia dengan mengganti biaya sebesar Rp25.000 untuk yang ukuran 10R, kemudian Rp20.000 untuk yang ukuran 5R. Sudah dilengkapi dengan figura, jadi di rumah tinggal dipasang ya. Nanti sesudah ibadah bisa tetap tinggal di tempat ini, yang mau berfoto akan dilayani oleh panitia tahunan. Terima kasih. Kemudian dari Pelwak, tolong ditayangkan. Pengumuman dari Pelwak Deborah. Ibadah Pelwak Deborah dalam rangka Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 jam 4 sore. Kami mohon ibu-ibu yang tergabung dalam Pelwak Deborah untuk hadir hari Jumat jam 4 sore, ibu ya. Jangan lupa kita akan adakan ibadah Paskah. Sesudah ibadah nanti akan ada perlombaan. Perlombaannya adalah membaca surat Kartini, kemudian lomba ngadi saliro ngadi busono, dan juga lomba toto dahar. Nah, nanti ibu-ibu bisa mengikuti seluruh kegiatan ini. Dan jangan lupa hari Jumat ibu-ibu dipersilahkan memakai busana ala Kartini zaman dulu ya. Jadi pakaiannya yang kuno, yang zaman dulu. Silahkan ibu-ibu mulai mempersiapkan diri, dan kita bertemu hari Jumat yang akan datang. Ya, jangan lupa ibu-ibu wanita Deborah, dan kami juga mengundang ibu-ibu yang belum tergabung dalam wanita Deborah untuk hadir dalam ibadah sekaligus perayaan Paskah hari Jumat jam 4 sore. Puji Tuhan, ini beberapa pengumuman. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Kopral Alek, monggo untuk pemandu acara. Hari ini dia menjadi kopral, Bapak Ibu. Praptu ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semuanya saya rasa kita bangga ya, punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara bangga dengan Tuhan Yesus, bangga dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saya Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Tapi dialah di pagi hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang memakai pakaian profesi yang mungkin sudah ada nomornya. Oh ya, ini ibu silakan turun dulu ya. Yang memakai pakaian profesi yang sudah ada nomornya bisa berdiri, bisa berdiri. Ya, yang mungkin belum ada nomornya bisa diminta nanti. Yang kira-kira belum ada nomornya, panitia. Ya, tolong. Yang pakai pakaian profesi silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, puji Tuhan. Bisa baris di sini kira-kira. Mari ambil bagian, bisa baris. Nanti mungkin baris di sini mungkin bisa dikasih tahu. Baris di sini. Ya, mari dikasih contoh konsep di depan konsep. Dari sana buku, di sana. Di gang ini ya. Lurus ke sana. Ya.
belakangnya, satu barisan saja di belakangnya. Barisan mana ya, terus nanti akan lewat sini, akan melihatkan rekan-rekan ya. Ada Pak Polisi, ya. Ada pramugari, ada debt collector juga ini kelihatannya. Tukang tangki. Ya, ya. Ada seperti Tuhan Yesus pemulung.
Terus saya ini maaf motong waktu ya. Jadi saya selama di Salatiga, saya sudah di Kabupaten Semarang, saya aslinya Surabaya, tempatnya Pak Saudara Surabaya di gereja. Saya di sini selama hidup saya dipelihara sama Tuhan. Saya pernah sekali hidup saya, saudara pernah saksikan. Hidup saya di Watu Rumpuk situ ya, Watu Rumpuk Pabelan. Tahun 82 saya masih honor tidak diangkat-angkat. Saya tidak, kalau minggu pagi mesti pulang dari gereja, saya mesti sarapan. Ada uang 500, masih ingat saya, itu dari Bandung. Ada uang 500 rupiah. Itu kalau saya manusia ya, kalau saya tahu data kamu kolektor kan jadi pusing. Begitu saya tidak tahu kolektornya, korbannya masih ingat saya. Kalau kamu mengasih perpuluhan pengorban untuk Tuhan, itu tanam dalam nama Yesus. Karena saya tidak tahu, saya masukkan semua. Begitu saya pulang, saya tidak mampir ke warung makan. Biasanya mampir, itu tidak mampir. Begitu jam 12, saya tanya istri saya, masak, nah itu istilah Surabaya ya. Kamu masak nasi dimasak apa? Gitu ya ada. Ya segar, ya beras tuh. Nanya duit. Istri saya tidak pernah hutang pada sebenarnya warung. Tapi indah saya di lingkupan muslim, lingkupan saya ini muslim. Begitu habis selesai ngomong gitu, jam 1 tepat Tuhan kirim kok tidak beras ya. Tuhan kirim itu goreng. Pertama goreng, namanya masih ingat saya, Bung Sodik. Ya sebentar, ini saya singkat kok. Terus bilang kata tuh ya. Terus begitu saya dikasih itu orang yang pulang, bajunya sudah dipotong-potong. Yang ada teman saya yang pernah saya kenal, datang kasih uang saya dari Malang, teman sekolah. Begitu sampai jam teman saya pulang, ada namanya Pak Asrori itu ngasih saya beras 1 bojong. Berasnya bukan CNG, istimewa bukan untuk saya. Sampai sekarang juga ini namanya beras itu di semua gawe tidak punya utang. Makanya saya bilang jati diri saya di hadapan Tuhan, ini alat saya. Saya paling kotor bekerja melayani sapi. Saya banyak dikenal. Saya bangga sama Pak Batu Bara ini. Dikenal di daerah saya semua gawe topeng sama. Saya setiap minggu saya tanya dulu nikahnya gimana? Pak Batu Bara. Pak Batu Bara sudah 3 gitu ya. Di Kopeng, di Batu, Pak Batu Bara. Berarti saya mau contoh. Batu Bara itu dikenal karena Tuhan. Setianya saya ingin seperti ini. Setia. Saya tunjukkan dengan pekerjaan yang diberi saya seperti ini. Kalau saya buktikan ya bapak-bapak, alatnya itu cuma gini loh. Saya kotor, cuma selingkuh. Ini untuk kawin sapi. Ya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memelihara Bapak Andreas. Semuanya dipelihara Tuhan, amin. Apapun pekerjaan saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tepuk tangan bagi Yesus kita, amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Siap nggak? Saya kembalikan kepada Dewa Julianto. Ya, silakan. Sepertinya kurang 1 Malang yang maju. Camatnya Sidomukti belum maju. Silakan Pak Camat, maju dulu pasien dulu. Camatnya Sidomukti hari ini memakai korpri. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Agus yang sudah berkenan memakai baju korpri pagi hari ini. Puji Tuhan. Selanjutnya akan kita berikan kesempatan untuk wanita Esther akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami persilakan wanita Esther, dipersilakan. Mari, akan diiringi oleh Bribtu Samuel, monggo.
Puji Tuhan, hari ini banyak wanita-wanita yang menaikkan pujian bagi Tuhan sebagai wujud bahwa wanita juga berkarya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan hasil karyanya berupa hiasan dari bahan daur ulang bertema Paskah. Ternyata baru ada 4 orang yang mengirim. Kami berterima kasih sekali Bapak Ibu Saudara sudah berkenan untuk berpartisipasi. Dan ini kita bisa lihat gambarnya sudah diambil fotonya oleh tim multimedia. Bisa ditampilkan, Mas? Ya, habis ini akan
ada pengumuman dari lomba busana profesi. Panitia sudah menyediakan hadiah untuk kita semua, untuk kita bisa bawa pulang. Nah, ini adalah beberapa peserta yang mengikuti lomba. Sebentar Mas, yang awal dulu. Nah, ini dari bahan daun-daun yang dikeringkan, dibuat gambar Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ini dari kertas-kertas bekas dan juga gelas aqua gelas. Kemudian berikutnya dari bahan kertas semen yang dibuat menjadi gua. Dan yang terakhir ya dari bahan bekas juga berupa kertas dan kain flanel. Terima kasih sekali lagi. Dan pengumuman dari lomba menghias adalah nanti sore. Jadi kami mohon Bapak Ibu tetap berkenan hadir nanti sore untuk mengikuti perayaan Paskah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dewan Juri Lomba Profesi untuk mengumumkan hasil kejuaraannya. Monggo Bapak Ibu bertiga saja maju. Ya, jurinya adalah Ibu Karen, kemudian Ibu Markus dan Bapak Sudaryanto. Ya, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih buat partisipasi jemaat yang pagi ini sudah mengenakan pakaian profesi. Ada banyak sekali profesi di sini, dari profesi yang bersih sampai profesi yang agak kotor, kelihatannya seperti itu. Ada beberapa kategori yang menjadi penilaian kami para juri. Yang pertama, profesi itu maksudnya pakaiannya lengkap tidaknya, seperti itu. Jadi dari atas sampai bawah kelengkapannya. Terus yang kedua, profesinya itu sesuai atau tidak, maksudnya benar-benar profesi atau tidak. Kalau mohon maaf kalau yang hari ini mungkin berpakaian Kartini itu karena kita memperingati hari Kartini, tapi tidak termasuk dalam profesi, seperti itu. Nanti Pak Dar mungkin akan mengumumkan pemenangnya. Terima kasih. Akan saya umumkan. Yang saya panggil nanti bisa maju ke depan, berjajar sini madep ke jemaat. Dari hadiah anak untuk anak-anak yaitu nomor 21. Mari silakan. Ya. Ya, di atas. Ini di atas. Ya, biar ada. Kemudian yang pria nomor 04. Ya, aku di depan ya. Kemudian dari pemuda nomor 18. Kemudian nomor 03. Wow. Kemudian dari umum yaitu nomor 28. Nomor 28. Kemudian berikutnya nomor 36. Di bawah itu, bawahnya di bawah, digendong. Berikutnya nomor 14. Berikutnya nomor 07.
kami menyediakan hadiah hiburan, yaitu saya panggil pramugari, tidak ada nomornya, saya panggil Ika. Mari maju ke depan. Oh, nomor jangan ditutupi. Oh, nomor 12. Mari. Mari. Kemudian nomor 35. Berikutnya nomor 31. Sini, adik, sini, sebelah sini. Oh, malam ini. Kemudian berikutnya nomor 39. Yang terakhir nomor 32. Nomor 32. Nomor 32 kalau tidak salah Menteri Hewan tadi. Oh, udah. Kalau tidak ada apa setuju kita tukar gitu dari jemaat yang milih. Saya kasih palitan dari jemaat milih satu. Oh, tidak usah aja ini. Oke, ini para pemenang-pemenang pentas profesi GPD Solo dalam rangka menyambut Hari Kartini. Hadiahnya kami mohon Bapak Gembala untuk menyerahkan. Bisa diuangkan untuk belanja di depan nanti. Ya, terima kasih. Kemudian fotonya bersama Bapak Gembala. Gembala monggo. Profesi tahun 2014. Selanjutnya langsung kami serahkan kepada Bapak Gembala.
Iya, puji Tuhan. Semua bersuka cita pagi yang indah ini. Amin ya. Saya di Solo sempat jadi guru selama 10 tahun. Ya, 10 tahun walaupun honorer saudara ya. Jadi guru agama di sebuah SMP, dan di Solo memang setiap hari Senin kami diharuskan memakai pakaian korpri. Jadi ini bernostalgia sedikit gitu saudara ya. Puji Tuhan. Ya, walaupun bukan pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil, tapi pegawai negeri pegawai swasta sebenarnya, pegawai honorer swasta. Puji Tuhan, mari kita bagi diri bersama-sama. Jangan lupa nanti sore kita ada puncak perayaan Paskah ya, ada celebration Paskah jam setengah 5 ya. Nanti banyak rangkaian acara, Bapak Ibu sudah bisa hadir kembali, kita bersuka cita, dan nanti di akhir dari acara kita akan ada perjamuan kasih ya. Puji Tuhan, mari kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebesaran Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, sebab Tuhan ajaib, sebab Tuhan luar biasa. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi yang indah ini. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, kami boleh melihat di dalam setiap kehidupan jemaat di tempat apapun profesi mereka, kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati setiap profesi-profesi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, memberkati setiap jemaatmu yang sudah datang bersama-sama beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan berbagai macam beban, persoalan, masalah dalam hidupnya, kiranya Tuhan Yesus yang tolong, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Ibadah setelah sore, ibadah dari perayaan Paskah celebration Tuhan, kami akan bersuka cita kembali, kami akan memuji, memuliakan Engkau, kami akan memperingati perayaan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Kristus. Tuhan berkati ibadah sebentar sore. Tangan-tangan jemaatmu yang sudah mengembalikan apa yang jadi milikmu, Tuhan berkati. Kami juga berdoa setiap anak-anakmu sudah ambil bagian dalam setiap pelayananmu, Tuhan Yesus yang memberkati. Perjalanan pulang kami menuju rumah masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan hentar bahkan sampai di rumah masing-masing. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.